Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai dan norma. Berikut nama anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Aluk Indah Nurani dengan NIM 015, kemudian Suci Indah Absari dengan NIM 017, dan Rizky Ramadhani dengan NIM 037. Nilai pada umumnya. Tidak mudah untuk menjelaskan apa itu suatu nilai. Menurut perkataan bagus filsuf Jerman Amerika Hans Jonas, nilai adalah the addressee of a yes, sesuatu yang ditujukan dengan ya atau kita. Memang, nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, yaitu non-nilai atau disvalue, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Dapat kita simpulkan bahwa nilai sekurang-kurangnya memiliki 3 ciri berikut ini. Yang pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek yang menilai, maka tidak ada nilai juga. Yang kedua, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada nilai. Yang ketiga, nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek. Nilai moral. Nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Kejujuran, misalnya, merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri kosong bila tidak diterapkan pada nilai lain. Seperti umpamanya nilai ekonomis. Nilai-nilai itu mendahului tahap moral, tapi bisa mendapat bobot moral karena diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Nilai moral mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan tanggung jawab kita. Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia. Nilai-nilai lain yang khusus menandai nilai moral ialah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah karena ia bertanggung jawab. Yang kedua, berkaitan dengan hati nurani. Semua nilai minta untuk diakui dan diwujudkan. Salah satu ciri 110 khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini yang menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, mewajibkan. Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, bersifat formal. Nilai-nilai moral tidak membentuk suatu kawasan khusus yang terpisah dari nilai-nilai lain. Jika kita mewujudkan nilai moral, kita tidak berbuat sesuatu yang lain dari biasa. Norma moral. Ada banyak sekali macam norma. Misalnya ada norma yang menyangkut benda dan norma lain yang menyangkut tingkah laku manusia. Ada 3 macam norma umum, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum, dan norma moral. Etiket misalnya betul-betul mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Norma hukum juga merupakan norma penting yang menjadi kenyataan dalam setiap masyarakat. Hampir setiap hari kita berjumpa dengan norma hukum ini. Namun demikian, sebagaimana etiket perlu dibedakan dari norma moral, begitu pula norma hukum tidak sama dengan norma moral. Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu, norma moral adalah norma tertinggi yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Relativisme moral tidak tahan uji. Kalau diperiksa secara kritis, kritik ini bisa dijalankan dengan memperlihatkan konsekuensi yang mustahil seandainya relativisme moral itu benar. A. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak bisa terjadi bahwa dalam suatu kebudayaan mutu etis lebih tinggi atau rendah daripada dalam kebudayaan lain. B. Seandainya relativisme moral benar, maka kita hanya perlu memperlihatkan kaidah-kaidah moral suatu masyarakat untuk mengukur baik tidaknya perilaku manusia dalam masyarakat itu. Kalau begitu, norma moral dalam setiap masyarakat harus dianggap sempurna. Tidak akan mungkin memperbaiki norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Padahal,
kita yakin bahwa kadang-kadang norma-norma moral dalam suatu kebudayaan harus direvisi. Dari segi etis, tidak semua kebudayaan sempurna. C. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak mungkin di kemajuan di bidang moral, kemajuan di bidang moral. Kemajuan terjadi bila cara bertingkah laku yang buruk diganti dengan cara bertingkah laku yang lebih baik. Norma moral bersifat objektif dan universal. Dengan mempelajari objektivitas dan universalitas norma moral, kita hanya memandang aspek lain dari kenyataan yang sama. Dalam keabsolutan norma moral secara implisit sudah tercantum objektivitas dan universalitasnya. A. Objektivitas norma moral. Ketika kita mempelajari nilai, pada umumnya kita lihat bahwa suatu nilai selalu berkaitan dengan subjek. Dalam arti itu, suatu nilai bersifat subjektif. Hal itu bisa dikatakan tentang semua nilai, termasuk juga nilai moral. Nilai selalu merupakan nilai untuk seseorang. Mustahilah suatu nilai pada dirinya, terlepas dari penilaian oleh subjek apapun. Ciri subjektif itu telah kita pelajari dengan membandingkan nilai dengan fakta. Perbedaannya adalah bahwa fakta pada dirinya tanpa kehadiran saksi mata memang mungkin, sedangkan nilai selalu merupakan nilai bagi seseorang. B. Universalitas norma moral. Kalau norma moral bersifat absolut, maka tidak boleh norma itu harus juga universal, artinya harus berlaku selalu dan di mana-mana. Mustahilah norma moral yang berlaku di satu tempat tapi tidak berlaku di tempat lain. Hal itu memang dapat terjadi dengan norma hukum yang didasarkan pada undang-undang yang berbeda, tapi tidak mungkin terjadi dengan norma moral. Bisa saja bahwa satu negara mengenal undang-undang yang melindungi rahasia bank, sedangkan negara lain tidak punya. Tapi sulit untuk dibayangkan bahwa norma kejujuran berlaku di tempat tertentu saja, tidak berlaku di tempat lain. Menguji norma moral. Bagaimana dapat kita bedakan norma moral sungguhan dari norma semu? Bagaimana dapat kita pastikan bahwa suatu norma moral adalah benar, sehingga sungguh-sungguh berlaku? Bagaimana kebenaran norma moral dapat diuji? Tentu dengan cara lain daripada memastikan kebenaran suatu pernyataan tentang fakta. Kita bisa mendiskusikan panjang lebar tentang suatu fakta, tapi kita tidak akan pernah mencapai kebenaran kalau tidak menghadapi fakta itu sendiri. Benar tidaknya sebuah ungkapan tentang fakta hanya bisa dipastikan dengan memandang kenyataan. Kebenaran norma seperti korupsi ialah perbuatan tidak bermoral. Sekali-kali tidak bisa dipastikan melalui jalan percobaan. Setelah kita mencoba korupsi dan ternyata bisa dijalankan dengan demikian, sama sekali belum terbukti bahwa norma moral tadi tidak benar. Atau kalau kita menghadapi realitas dan ternyata korupsi banyak dipraktekkan dalam masyarakat, dengan itu prinsip moral korupsi adalah perbuatan tidak bermoral belum ditumbangkan. Kebenaran moral tidak tergantung pada kenyataan. Etikawan yang untuk pertama kali menekankan pentingnya generalisasi norma moral adalah Immanuel Kant. Menurut perumusan Kant, tentang prinsip yang saya pakai untuk tingkah laku saya selalu harus saya hendaki bahwa orang lain pun memakai prinsip yang sama. Rupanya Kant melihat generalisasi norma ini sebagai konsekuensi dari inti etika itu sendiri. Manusia memerlukan norma etis karena perilakunya tidak dikuasai oleh insting, sebagaimana halnya dengan binatang. Manusia harus mengatur perilakunya sendiri melalui keputusan-keputusan bebas. Norma dasar terpenting martabat manusia. Dalam mengusahakan refleksi tentang martabat manusia ini, sekali lagi kita mengikuti pandangan filsuf Jerman, Immanuel Kant. Menurut Kant, kita harus menghormati martabat manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Kewajiban untuk menghormati martabat manusia oleh Kant dirumuskan sebagai perintah dalam bentuk berikut ini. Hendaklah memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka. Martabat manusia selalu harus dihormati. Telak pernah manusia boleh diperalat,
tidak pernah ia boleh dimanipulasi demi tercapainya tujuan yang terletak di luar manusia itu. Martabat manusia sebagai norma dasar bisa salah ditafsirkan. Jika dalam hal ini manusia dipertentangkan dengan alam, manusia sendiri termasuk alam dan karena itu tidak boleh ditempatkan dalam posisi bertentangan dengan alam. Karena manusia adalah sebagai alam, maka alam itu tidak boleh diperlakukan sebagai sarana belaka bagi keperluan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.